失去了白鹿恒的庇护。起吗？不打脸！千羽。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Way of Choice atau yang biasa kita kenal sebagai Chen Changsheng. Untuk di part sebelumnya adalah episode yang benar-benar membuat para penontonnya kagum ya, karena akhirnya ada yang namanya tunangan dalam surat perjanjian mengakui sebagai pasangannya. Bahkan ya, dia belak-belakan kepada keluarganya guys. Intinya pengakuan dari Su Yurong benar-benar menyejukkan hati para penonton ya. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Keesokan paginya, Lu Luo haruslah pergi untuk meninggalkan akademi. Alasannya karena dia telah memberikan identitasnya, maka keselamatan dia sudah menjadi prioritas. Tetapi menurut dari Tang 36, kemungkinan besar dia pulang ke rumah adalah trik jahat dari keluarga Tianhai. Sebab jika Lolo masih berada di Akademi Gojiu, maka keluarga Tianhai sama sekali tidaklah bisa bertindak. Baru aja dibilang pasukan Jenderal Putih dari kakaknya Tianhai Yaer sudah berada di depan Akademi Gojiu. Dia datang untuk membalaskan dendam atas mempermalukan nama dari keluarganya guys. Lalu gerbang akademi dihancurkan dengan kuda yang terbakar. Melihat ini memancing emosi dari Tang 36 dan juga Suan Yuanpo. Padahal gerbang akademi yang begitu rapuh bisa dihancurkan dengan cara ditendang ataupun dilempar batu. Tetapi mengapa haruslah membakar kuda? Changsheng juga membicarakan menurut disiplin militer dinasti Zhou pasal 67, orang yang menghabisi kuda militer akanlah dihukum berat dan diasingkan ke perbatasan. Tetapi ya, lawan dari Changsheng ini kan orang yang membentuk peraturan tersebut. Sudah pasti untuk sang jenderal kebal hukum guys. Dan akhirnya kita tahu dia memiliki nama sebagai Jenderal Beiki. Dan dia adalah komandan dari pasukan perangkul salju. Bahkan ya, Jenderal Beiki ini memberitahu semua peraturan tidak ada hubungannya dengan keluarga Tianhai. Iya bang, iya. Tang 36 memperingati Changsheng kalau dia memiliki sifat yang begitu kejam dan juga random. Suka sekali menghabisi prajuritnya tanpa alasan. Dan dia datang ke sini sudah pasti ada kaitan dengan Tianhai Yaer. Dan ranahnya sudahlah berada di ranah menembus batin. Jika membicarakan dalam ranah, mereka bertiga bukanlah tandingannya. Lalu Jenderal Beiki langsunglah membuat formasi hancurkan salju dan pasukan, yang dimana formasi ini akanlah memojokkan mereka dan mencekik mereka secara perlahan-lahan. Sebab ya mereka akanlah terkepung dalam 3 sisi. Tetapi bagi Changsheng, formasi ini masih memiliki celah. Dia meminta kepada Suan Yuanpo untuk jalan dari kiri dan gunakan batu tembus pengguncang tanah. Untuk senior Tang 36, jalan dari arah kanan dengan menggunakan penyitaan awan malam. Sedangkan untuk Changsheng, dia menerobos dari tengah dengan mengerahkan beberapa jarumnya. Alhasil untuk formasi mencekiknya ini gagal total. Namun ya, mereka bertiga tetaplah diremehkan karena formasi ini memang masihlah formasi dasar. Ya elah. Sehingga seluruh pasukannya ditarik mundur dan tersisa dia sendiri, yang berarti Jenderal Beiki lah yang akan turun tangan. Dia langsung mengeluarkan kemampuan bintang takdir kabut salju ganas. Seketika ya mereka berada di domainnya, sehingga dia pun menyerang. Untuk Changsheng bisa menghindarinya, tetapi untuk kedua orang ini tidaklah bisa menghindarinya. Tidak sampai di situ, Jenderal Beiki juga menambahkan daya serangannya. Dia mengeluarkan badai salju yang begitu ekstrim. Selagi mereka menghindari berbagai serangan,
Chang Seng sendiri sedanglah mengulik 3.000 kitab suci taunya. Dia inginlah menyerang balik, sehingga dia pun menemukan mantra pedang pemicu api. Ia counter dari elemen es. Sehingga dia pun membisikkan kepada Tang 36. Awalnya, dia mempertanyakan kepada Chang Seng apakah dirinya benar-benar serius. Bisa-bisa Chang Seng meninggal dunia karena tebasan pedang darinya. Tetapi ya, Chang Seng lebih percaya dengan mantra yang telah dia miliki. Sehingga mereka pun memberikan kepercayaannya masing-masing. Dan rencana untuklah menyerang balik langsung dimulai. Benar saja, rencananya bisa dikatakan begitu nekat dan gila. Tang 36 disuruh untuklah menyerang dirinya dengan elemen api. Namun bagi Jenderal Becky, dia tahu ini adalah trik murahan. Dia inginlah membakar dirinya hanya untuk menghancurkan badai salju. Sebab teknik ini, jika ada sedikit saja kesalahan, maka Chang Seng akanlah mati terbakar, guys. Namun ya, ini adalah Chang Seng. Tidak mungkin ada yang namanya kegagalan. Dia berhasil dan menerjang dengan begitu cepat. Awalnya, Jenderal Becky tetaplah meremehkan. Dengan kemampuan dan trik yang mereka lakukan, tidaklah mungkin bisa menerobos pertahanannya. Tetapi yang tidak dia ketahui, pedang yang dimiliki oleh Chang Seng ini adalah pedang dari kumis naga emas. Sehingga pertahanan yang dia bangga-banggakan dihancurkan dengan begitu mudah. Dan inilah pertama kalinya Jenderal Becky tersungkur-sungkur, guys. Bahkan dikalahkan dengan Rana yang berada di bawahnya. 3 tingkatan pula. Hale. Akan tetapi, Jenderal Becky masih memiliki backingan. Dia adalah Jenderal Dewa dari dinasti Zhou yang memiliki nama sebagai Fei Tian. Dia dipanggil untuk sebagai bala bantuan, guys. Dan karena dia telah diperintahkan, maka mereka bertiga haruslah mati di tangannya. Terlebih, Rananya sudah berada di kumpulan bintang 4 tingkatan dari Chen Chang Seng. Sehingga bongkahan es langsunglah menyelimuti tubuh mereka. Dengan begini ya, Jenderal Becky langsung tertawa terbahak-bahak. Sudah pasti mereka akanlah meninggal dunia. Tetapi di sana sudah ada Jenderal Jin Yuliu, membuat mereka berdua sungguhlah terkejut. Bukankah dia dengan Lolo sudahlah pergi dari tempat ini? Dan Jin Yuliu membalas, berkat mereka berdua, Tuan Putri Lolo berada di Ligong dan sekarang berada di bawah perlindungan pemimpin agung. Jadi ya, mereka tidak akan bisa berbuat apapun. Dan kali ini, Jin Yuliu menjadi penjaga dari Akademi Gojo. Intinya, Lolo akanlah kembali, guys. Tetapi nggak tahu kapan ya. Tetapi, Fei Tian mengecamnya. Sanggupkah dia untuk menanggung akibat melawan dari keluarga Tianhai? Mendengar itu, Jin Yuliu langsunglah menggamparnya. Untuk Jenderal Becky juga langsunglah ketar-ketir. Padahal untuk Fei Tian berada di peringkat ke-6 Jenderal Dewa. Tetapi hanya dengan satu gamparan saja dia tidak bisa menghindarinya. Dan Jin Yuliu berada di belakangnya. Dia langsunglah mengeluarkan keringat dingin. Untuk Fei Tian, harga dirinya benar-benar dipermalukan. Dan dia akanlah melaporkan semua ini kepada Kaisar Putih. Sebab untuk Jin Yuliu ini adalah salah satu jenderal yang berada di bawah naungan Kaisar Putih. Balasan dari Jin Yuliu, dia sudah secara resmi mencabut posisinya sebagai jenderal. Sekarang ini, dia hanyalah mendengarkan perintah dari Tuan Putrinya. Bisa dikatakan lagi kalau Jin Yuliu ini adalah bodyguard pribadi dari Tuan Putri Lolo ya. Alhasil, 3 gamparan melayang tepat di wajahnya Fei Tian. 3 gamparan tersebut membuat Fei Tian benar-benar murka. Meski dia tidak bisa menghadapinya, dia mengerahkan kekuatan penuhnya dengan mengeluarkan wilayah bintang. Ternyata Fei Tian memiliki masa lalu yang begitu kelam. Di medan perang utara, ternyata Fei Tian telah dipermalukan juga oleh Jin Yuliu. Maka dari itulah dia berlatih keras selama bertahun-tahun
hanya bisa untuklah melampauinya. Tetapi faktanya, dia tetaplah tertinggal dari Jin Yuliu. Sedangkan jauh di sana, sang permaisuri Tianhai meminta kepada Jenderal Sui Xingchuan sebagai jenderal dewa pribadi kaisar untuklah jangan terlibat, hiraukan saja, karena itu hanyalah permainan anak-anak. Lalu, Jin Yuliu memberitahu kepada ketiga bocah ini, perhatikanlah wilayah bintang yang sesungguhnya, sehingga kemampuan guntur suara 1000 bulu dikerahkan guys. Gila, ada 6 sayap coy. Hanya dengan satu gerakan saja, wilayah bintang es milik dari Fitian dihancurkan dengan begitu mudah. Dia tidak menyangka, padahal wilayah bintang ini telah dia latih dengan keras selama 50 tahun. Ketika dia melihat wujud siluman dari Jin Yuliu, barulah Fitian mengerti. Tetapi Jin Yuliu memberikan bahasa tubuh untuklah diam 1000 kata, sehingga Fitian mendapati serangan yang begitu telak. Setelah dari semua itu, Jenderal Beqi tetaplah meremehkan dan meremehkan kalau mereka bertiga hanya bisa berlindung di balik orang yang begitu kuat. Waduh, kagak sadar diri. Padahal sebelumnya dia juga telah kalah telak dan meminta bantuan kepada Fitian. Aduh. Dan pertanyaan dia kepada Jin Yuliu, apakah dia sanggup dan bisa bertahan dalam menjaga Akademi Gojo? Balasan dari Jin Yuliu, mengapa tidak? Dalam kerajaan ini, tidak ada satupun yang bisa untuk mengalahkannya. Wadah. Lantas, Jenderal Beqi kembali menantang kepada Chen Changsheng untuk melakukan pertarungan sekali lagi, yaitu pertarungan 1 melawan 1. Ya jelas dong Changsheng akan kalah kalau masalah ranah kultivasi. Tetapi tidak lama dari itu, datanglah Raja Chen Liu dengan meminta hentikan semua pertikaian ini. Karena untuk sang kaisar telah mengetahui perselisihan mereka yang sama sekali tidak masuk akal. Jadi ya, Jenderal Beqi disuruh untuklah mundur. Namun, Jenderal Beqi ini masihlah belum terima dan belum puas untuklah menghina-hina Akademi Gojo. Dan dia memberitahu di ujian istana nanti, dia akanlah mengalahkannya. Balasan dari Changsheng, kalau mereka bertiga pasti akanlah mengalahkannya sekali lagi. Waduh, ini yang Mimin suka ya guys. Dari MC utama kita, meskipun dihina dan diremehkan, tetapi tetap diladeni gitu. Tidak lama dari itu, datanglah instruktur Shin yang dalam keadaan tergesa-gesa. Dan melihat kalau Changsheng terluka ataupun berdarah, dia pun langsunglah memarahi Jenderal Beqi. Dia sama sekali tidaklah peduli. Meskipun dia berasal dari keluarga Tianhai, tetap saja dia sudahlah keterlaluan guys. Ingat ya guys, instruktur Shin ini mendapati tugas yang begitu mulia dari pemimpin agung. Jadi ya, dia bekerja dengan sepenuh hati. Lebih tepatnya, takut kepada pemimpin agung. Sehingga Jenderal Beqi disuruh untuklah mengganti rugi atas kerusakan yang dia perbuat. Dia sama sekali tidaklah takut meskipun Jenderal Beqi ini adalah orang nomor 1 di generasi muda keluarga Tianhai. Yang namanya berbuat haruslah bertanggung jawab. Alhasil, Jenderal Beqi mati kutu dan dia bersedia untuklah bertanggung jawab. Tetapi ya, inilah kesempatan bagi Changsheng serta teman-temannya untuk memeras keluarga bangsawan. Meskipun dia hanya menghancurkan pintu saja, tetapi akibat dari pertarungan sebelumnya, beberapa bangunan mereka mengalami retakan. Jadi untuk meringankan bebannya, dia hanya perlu untuklah mengganti gerbang utama dari Akademi Gojo. Jadi maksudnya itu guys, yang diganti rugi itu bukan hanya pintu yang bisa masuk dan keluar, tetapi seluruh gerbangnya juga diganti. Setelah dari permasalahan tersebut, Chen Liu meminta kepada Chen Changsheng tidak perlu berterima kasih karena ini sudah menjadi bagian dari tugasnya. Di sore harinya, mereka bertiga memberikan penghormatan terakhir kepada kuda yang telah dibakar. Padahal di dalam kerajaan ini
kuda adalah salah satu hewan peliharaan yang begitu sangatlah dihormati. Dan banyak sekali pasal-pasal dalam menggunakan kuda militer guys. Namun keluarga Tianhai seenak jidatnya melakukan hal tersebut. Bagi Tang 36, kalau keluarga Tianhai ini sudah kelamaan menganggap mereka sebagai keluarga kekaisaran. Mereka saja tidak peduli dengan nyawa para rakyat. Bagaimana mungkin peduli dengan seekor kuda? Balasan dari Changsheng, jika tidak menyukai dunia seperti ini, maka jadilah salah satu yang akan mengubah dunia ini. Untuk Jin Yuliu yang melihat mereka bertiga memiliki tekad mengubah dunia, langsunglah berkata, sepertinya bunga liar akanlah mekar dan mengubah era yang sudah begitu bobrok. Dan di scene-scene terakhir, kita diperlihatkan Changsheng mendapati simbol peringatan. Dan itu berada di ruangannya guys. Kira-kira siapa? Dan kita bersambung untuklah di episode 7 kali ini ya. Di episode kali ini ya, kita akhirnya mendapati penjaga pintu yang tak lain adalah Jin Yuliu. Tetapi untuk keberadaan dari Lolo, kita masih belum tahu. Mungkin di scene-scene terakhir itu adalah Lolo guys. Untuk di episode berikutnya, ujian istana akanlah segera dimulai. Dan kita akan kembali melihat Lolo akanlah ikut serta. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 我是去白鹿城的庇护。启梦，不打脸，千羽。